belum ada ya untuk akuntansi manajemen, saya belum cek lagi jadwalnya, nanti saya akan infokan melalui WA Group ya. Nah, jadi pertemuan kita hari ini materinya sebenarnya beririsan dengan materi pertemuan kita setelah UTS ya, pengukuran kinerja perusahaan yang terdesentralisasi. Jadi nanti sebenarnya ada bagian dari materi yang lalu ya, yang dari pengukuran kinerja terdesentralisasi, hanya nanti saya agak padatkan supaya, karena kan kemarin kita sudah belajar bagaimana pengukuran kinerja terdesentralisasi. Nah, kaitannya nanti adalah mengukur bagaimana perusahaan yang multinasional. Ya, perusahaan yang multinasional itu kan dia juga sebenarnya adalah perusahaan yang menerapkan terdesentralisasi ya. Jadi pengukuran kinerjanya sebenarnya sama karakteristiknya, hanya kalau yang multinasional atau MNC ya, multinational corporation itu fokusnya adalah bagaimana sih mengatasi kendala-kendala atau hambatan ketika ada perusahaan yang beroperasional di lebih dari satu negara. Jadi aktivitasnya adalah dari berbagai negara. Jadi mereka mengalami hambatan seperti apa ya? Tentu akan banyak kendala-kendala ya yang terkait dengan aktivitas bisnis operasional yang disebabkan karena perbedaan letak geografis ya. Perbedaan geografis atau wilayah, tentu saja ada perbedaan budaya, kemudian sistem ekonomi, politik, sosial yang kemudian semuanya bisa mempengaruhi aktivitas bisnis perusahaan ya. Nah, di pertemuan kita hari ini kita akan belajar bagaimana sebuah perusahaan itu ya dia melakukan perdagangan internasional. Jadi keterlibatannya levelnya seperti apa ya? Ada yang hanya sekedar mungkin transaksi ekspor impor, atau ada yang dia adalah perusahaan yang mempunyai anak perusahaan di negara lain gitu ya. Kemudian nanti resiko apa saja yang berkaitan dengan nilai tukar mata uang asing. Tentu di yang namanya kita beroperasi antar negara, maka tidak dipungkiri kita menggunakan nilai tukar mata uang asing ya. Mata uang asing itu ya nilai tukarnya di mana adalah selalu fluktuatif. Nah, ini resiko apa saja yang berkaitan dengan nilai tukar mata uang asing. Kemudian nanti, nah ini yang saya maksudkan dengan ukuran kinerja terdesentralisasi, yaitu pengukuran kinerja perusahaan multinasional ya. Ini nanti karakteristiknya sama dengan perusahaan yang terdesentralisasi. Cara pengukurannya bagaimana tidak akan saya bahas di pertemuan hari ini, hanya saya membahas bagaimana caranya menginterpretasikan ya laporan kinerja ya. Kemudian nanti juga ada transfer pricing. Nah, transfer pricing ini juga sama ya, bagaimana dia di perusahaan yang terdesentralisasi. Kemarin kita sudah belajar apa itu transfer pricing. Nah, kemudian penerapannya di perusahaan yang multinasional atau yang beroperasi di lebih satu negara itu seperti apa gitu ya. Nah, untuk topik kita hari ini ya, kita tahu ya, jadi transportasi online yang booming ya akhir-akhir ini, berapa tahun ya, dari tahun 2017 kalau nggak salah ya. Nah, jadi pesatnya perkembangan transportasi online dengan permintaan market share yang banyak ya, yang antusias, pasarnya sebenarnya antusias ya. Hanya perusahaan online ya, perusahaan startup di bidang transportasi ini sebenarnya dia mengalami kendala-kendala ya, karena memang perubahan dari yang tadinya moda transportasinya adalah offline ya, kita belum terbiasa dengan yang online. Kemudian perusahaan yang dia itu sudah investasi banyak di moda transportasi offline ya, dia sudah beli armada banyak, kemudian dia belum siap untuk menghadapi perubahan yang sebenarnya drastis ya, dari yang offline ya, bukan offline ya, yang konvensional, kemudian beralih ke moda transportasi online ini ya, banyak ya perusahaan yang dia itu online itu mengalami kendala karena ya sistem dari struktur masyarakatnya yang belum cepat berubah gitu ya. Nah, kemudian kita tahu ya, ini Gojek yang
di Indonesia ada dua pemain ya, pemain utama ya, Gojek sama Grab yang berkompetisi dengan sengit ya. Kalau misalkan secara harga, kemudian secara layanan ya, kemudian secara pembayaran non tunai ya, masing-masing punya fitur sendiri, satu pakai GoPay, satu pakai OVO. Kemudian mereka berkompetisi merebut ya pangsa pasar yang sebenarnya Gojek sudah masuk duluan, kemudian karena Grab ini kapitalnya lebih banyak, kemudian dia strateginya ternyata juga lebih cerdik daripada Gojek. Kita amati ya, ketika tahun 2019 Gojek ini sebenarnya dia mau ekspansi ya. Jadi di 2018 Gojek itu sudah masuk ke Vietnam dengan brandnya GoFit ya, GoFit, kemudian masuk ke Thailand dengan brandnya Get. Nah, ini gambarnya ini ya. Nah, awalnya Gojek itu waktu ekspansi dia baik-baik aja ya, waktu diterima dengan baik di Vietnam, kemudian di Thailand. Kemudian mereka dua anak perusahaan Gojek yang di Thailand sama di Vietnam ini berjalan seperti apa adanya ya, tidak mengalami kendala. Hanya pada tahun 2019 ya, ketika Gojek mau ekspansi lagi, yaitu dia targetnya Singapura sama Filipina. Nah, di Filipina ya Gojek ini mengalami kendala. Ya, dia mau ekspansi masuk ke Filipina, ditolak izinnya oleh pemerintah Filipina karena regulasi ya, kepentok regulasi. Jadi di Filipina itu ada regulasi bahwa perusahaan asing hanya boleh memiliki saham kepemilikan maksimal 40%. Nah, 40%-nya. Kemudian 60%-nya itu harus dimiliki oleh perusahaan domestik ya, perusahaan asli Filipina. Sebenarnya ini adalah regulasi pemerintah Filipina untuk melindungi marketnya dia ya, market domestiknya dia. Jadi jangan sampai perusahaan yang asli ya, perusahaan asli domestik ini dikalahkan kemudian ya, karena masuknya banyak perusahaan asing. Ya, ini sebenarnya kalau dari sisi dalam negeri bagus ya, regulasinya ini bagus. Tapi kemudian Gojek ini dia memaksakan ya, dia itu ingin membentuk anak perusahaannya. Jadi dia mengoperasikan anak perusahaan dengan kepemilikan langsung. Kalau 40% kan berarti dia nggak bisa punya kendali ya, nggak, karena kepemilikannya tidak dominan. Kalau misalkan dia harus punya kendali ya, dia harus mengendalikan seluruh aktivitas anak perusahaannya di Filipina, dia minimal harus di atas 60%, 70% gitu ya. Nah, akhirnya karena Gojek ini bersikukuh ya, dia ingin modelnya bukan sharing ya, dia modelnya bukan investasi, tapi ini loh anak perusahaan gitu. Dia mengoperasikan anak perusahaan langsung. Nah, kemudian datanglah Grab yang dia itu sebenarnya sudah ekspansi, dia asli perusahaan Malaysia ya. Dan kemudian dia ekspansi di Indonesia, di Vietnam dia masuk, kemudian di Thailand juga ada, Singapura ada. Nah, akhirnya sama-sama masuk di Filipina yang Grab diterima ya. Karena apa? Strategi Grab-nya itu lebih cerdik. Jadi dia tidak mengoperasikan anak perusahaan ya, karena dia tahu regulasinya tidak boleh lebih dari 40%, tapi dia pakai model investasi. Jadi dia join sama perusahaan domestik ya, namanya MyTaxi ini. MyTaxi ini perusahaan domestik Filipina ya. Melalui MyTaxi ya, perusahaan yang dia itu domestik, Grab kemudian melakukan penetrasi pasar di Filipina. Nah, dari sini kita bisa cermati ya perbedaan bagaimana strategi perusahaan untuk ekspansi di pasar internasional, bagaimana dia caranya memasuki pasar internasional, bagaimana perbedaan antara Gojek sama Grab ya, yang kemudian sebenarnya dibutuhkan kemampuan analitis ya, analitis. Karena apa? Setiap negara itu punya yang namanya budaya, aturan, sistem ekonomi, politik, sosial dengan tatanan masyarakat yang beda. Kalau Gojek tadi memaksa masuk di Vietnam dengan Thailand karena di sana mungkin tidak ada regulasi, oke, baik-baik aja. Kemudian karena dia berbekal pengalamannya di dua negara itu, dia masuk ke Filipina dengan PD ya, dengan PD dia ingin modelnya adalah seperti di Vietnam. Tapi ternyata Filipina tidak bisa gitu ya. Nah, Grab ini dia bisa melihat celah-celah ya, celah-celah strategik yang kemungkinan bisa dimasuki. Bagaimana dia caranya melakukan penetrasi pasar itu dengan strategi yang beda-beda. Ya, tidak harus semua negara itu sama rata, sama rasa, karena kita harus melihat culture ya, culture dan juga sistem politik
regulasi di negara setempat gitu ya. Nah, kemudian nanti dari sisi isu internasionalnya bagaimana gitu ya. Nanti akan kita pelajari bagaimana perbedaan antara strategi Gojek sama Grab itu. Hanya sebelumnya ya kita open partisipasi di sesi terakhir ya. Jadi ada berbagai faktor ya yang mempengaruhi tadi bagaimana aktivitas bisnis perusahaan di internasional, di pasar internasional. Nah, untuk kasus Gojek, faktor apa yang kira-kira mempengaruhi, yang memicu permasalahan internasional dalam manajemennya Gojek ya? Silahkan saya open partisipasi ya. Bagi yang mau ketik di Menti silahkan, yang mau partisipasi langsung dipersilahkan. Kira-kira faktor apa aja? Nggak usah banyak-banyak, satu faktor aja nggak apa-apa. Tadi sudah saya singgung sebenarnya. Atau karena udah pertemuan terakhir, ya udahlah Bu, nggak apa-apa, kemarin saya udah partisipasi banyak juga. Ya, nggak apa-apa. Mbak Diva mungkin, atau Mas Ahmad Reza, Mbak Tiara, Mbak Sri, Mbak Anissa. Oke, di Menti ada dua ya, Mas Dwi Ahmad Ansori, yaitu faktor regulasi, sama Mbak Diva, faktor etika ya. Jadi ada etika dan regulasi. Oke, good. Ada yang lain yang mau partisipasi? Oke, ada, itu aja. Kurang inovasi sama kurang strategi. Oke, ada Mbak Anissa. Kemudian yang lain. Jadi tadi ya, jadi sebenarnya banyak faktor pemicu yang sebenarnya bisa menyebabkan konflik pada saat atau permasalahan pada saat perusahaan itu mengoperasikan ya aktivitas operasionalnya di lebih dari satu negara. Tadi untuk kasusnya Gojek ini tadi sebenarnya adalah faktor regulasi ya, seperti yang dijelaskan oleh Mas Ansori. Selain regulasi ada sebenarnya politik ya. Politik untuk mengatur bagaimana pemerintah Filipina itu melindungi pasar domestiknya. Jadi supaya perusahaan domestik Filipina itu juga kompetitif, dia juga punya kompetisi. Sebenarnya dia nggak ingin ya banyak perusahaan asing masuk. Di satu sisi mungkin menguntungkan ya. Jadi kita itu kan ada selain sisi benefit juga ada kekurangannya. Apabila pemerintah itu regulasinya terlalu strict gitu ya, seperti mungkin Korea Utara. Mana ada yang investor mau menanamkan investasi di Korea Utara ya, karena mereka menutup diri ya. Jadi sistem ekonominya adalah mereka tidak istilahnya mandiri ya, tidak ingin bekerja sama dengan negara lain seperti Korea Utara itu. Jadi investasinya nggak ada ya, mungkin hanya dari negara yang satu bloknya ya, seperti Rusia mungkin. Nah, jadi nanti dipengaruhi juga oleh sistem ekonomi. Kalau sistem ekonominya ini terbuka kayak misalnya Amerika ya, investasinya masuk. Sebenarnya Indonesia ini sistem ekonominya belum jelas ya, dia itu mau menganut yang pasar bebas atau yang diatur oleh pemerintah ya. Tapi akhirnya karena yang kalau pasar bebas itu terlalu liberal ya, terlalu bebas seperti di Amerika itu, jadi banyak perusahaan yang kalau misalkan tidak bisa bersaing, bisa kolab beneran. Jadi pakainya hukum rimba, yang kuat yang menang gitu. Nah, akhirnya dinetralkan dengan regulasi.
Ya, jadi seperti Indonesia ini sebenarnya, tapi regulasinya kalau Indonesia ini belum ini ya, belum seketat di mungkin di negara lain kayak tadi Filipina gitu. Jadi kita masih banyak ya perusahaan itu kepemilikan modal asingnya masih yang dominan. Kita diperbolehkan jadi open kayak misalnya tadi di Vietnam dan juga Thailand. Nah, kemudian di sini ada peran akuntan manajemen ya. Jadi akuntan manajemen kalau di perusahaan multinasional itu dia ngapain gitu ya. Dia itu berperan seperti apa ya. Nah, akuntan manajemen ini ya fungsinya dia harus bisa memberikan informasi ya yang akurat ya, berdasarkan analisisnya dia ya terkait nanti bagaimana dampak keragaman area bisnis. Jadi banyak sektor bisnis ya. Kalau perusahaan terdesentralisasi itu sektor bisnisnya banyak ya, ada industri. Mungkin dia menyentuh industri makanan, minuman, kemudian nanti industri mungkin ada yang transportasi atau di bidang-bidang yang berbeda gitu ya. Kemudian bagaimana strategi pemasaran ya, bagaimana memasarkan produk di negara dengan budaya yang beda juga. Nah, kemudian ada kondisi politik dan ekonomi seperti tadi halnya terkait regulasi pemerintah ya. Kemudian nanti ada aspek pajak. Aspek pajak ini mempengaruhi nanti pengukuran kinerja finansial ya. Kemudian dia juga harus bisa menyajikan informasi keuangan itu sesuai dengan standar akuntansi yang ada di negara tersebut ya, tempat perusahaan itu beroperasi. Misalnya dia mengoperasikan anak perusahaan di berbagai negara. Nah, untungnya ya di sekarang ya tidak perlu lagi membuat laporan keuangan dengan standar yang berbeda-beda ya, karena di akuntansi kita sudah pakai single standar ya, pakainya IFRS ya. IFRS itu sudah seluruh dunia, seluruh negara di dunia memakai kecuali Amerika, karena Amerika punya GAAP ya, dia tidak mau menggunakan standarnya dari IAS, dia punya standar sendiri. GAAP. Jadi kalau perusahaan yang dia punya anak perusahaan di Amerika mungkin mengoperasikan di New York atau di wilayah USA ya, maka dia juga berarti harus menyiapkan laporan keuangan yang menurut standar GAAP yang masih sampai saat ini dipakai Amerika. Nah, kemudian ya ini ya lagi viral ya, McD BTS ya. Ada di sini para ARMY yang kemarin ikut order online. Saya sih nggak tahu ya, saya nggak ikut-ikutan, jadi saya cuman mengamati produknya itu kayak apa sih kok bisa booming. Ternyata bungkusnya aja, kirain ayamnya ada tanda tangannya BTS atau gimana gitu ya. Kirain ayamnya disembelih langsung sama BTS gitu ya. Ya. Nah ini McD ini salah satu perusahaan multinasional ya, dia mengoperasikan bisnisnya di seluruh negara ya, banyak kita jumpai di mana-mana ada lambang M ini ya. Nah ini perusahaan yang MNC itu multinational corporation ya. Multinational corporation itu bagaimana? Jadi perusahaan itu beroperasi di lebih dari satu negara. Jadi level keterlibatannya nanti seperti apa ya. Jadi nanti ada jenis keterlibatan perusahaan, ada yang dia hanya ekspor impor, kemudian dia mengoperasikan pabrik ya, pabrik atau mungkin perusahaan di wilayah yang kawasan berikat ya, free trade zone, kemudian ada hubungan perusahaan induk anak sama joint venture. Nah, kalau impor itu berarti perusahaan itu melakukan pembelian barang ya atau bahan baku atau kebutuhan spare part dari luar negeri ya, dimasukkan ke dalam negeri. Nah, nanti masalah terkait dengan akuntansi manajemennya seperti apa di impor ini. Jadi ada terkait nanti bagaimana menghitung biaya bahan baku ya. Jadi ada di situ ada biaya pengiriman, kemudian cukai, biaya masuk, pajak, asuransi yang terkait sama administrasi dari pembelian bahan atau barang tadi atau spare part itu tadi yang asalnya dari luar negeri ya, tadi dengan impor tadi ya. Jadi ini merupakan isu ya, merupakan masalah karena apabila kita tidak bisa mengontrol biaya ini ya, memanage biaya tadi banyak komponen ini ya, tidak bisa melihat strategi, maka akan merugikan perusahaannya. Jadi akan timbul inefisiensi biaya. Nah,
Kenapa harus impor? Nah, itu nanti tergantung kebutuhan perusahaan ya. Jadi nanti akuntan manajemennya juga akan menyajikan data apakah dia akan ambil impor atau dari produksi sendiri dalam negeri ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada ekspor ya. Jadi ekspor ini sebaliknya kalau tadi membeli ya, kalau ekspor berarti menjual dalam bentuk barang jadinya. Banyak perusahaan yang begini, sebenarnya dia impor bahan baku ya dari negara lain yang biasanya dalam bentuk sumber daya alam ya. Kalau misalkan Indonesia itu mengimpor minyak ya dari Arab Saudi ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang dia sebenarnya bahan bakunya minyak bumi, minyak mentah dari Arab Saudi yang di sana adalah produsen minyak bumi ya. Nah, kemudian selanjutnya misalnya perusahaan asing dia bikin minyak goreng misalnya, dia ambil minyak sawitnya dari Indonesia ya, kemudian di package di package ya, kemudian dikembalikan ke Indonesia. Atau pabrik gula ya, jadi beli tebunya dari Indonesia kemudian nanti dikembalikan dalam bentuk gula impor yang lebih putih itu ke pasar Indonesia gitu ya. Jadi itu bahan baku dari kita diolah sana, kemudian mereka ambil untung, terus kemudian barangnya mereka kita beli lagi ya, gitu. Itu lucu ya. Nah, kemudian ekspor ini ya berkaitannya nanti sama perluasan market share ya, karena mungkin dia di pasar domestik sudah banyak market share-nya, kemudian dia mencoba untuk ekspansi. Nah, atau memang karena dia punya rencana untuk ekspansi, walaupun di pasar Indonesia dia belum marketnya tidak begitu banyak. Jadi mungkin dia memfokuskan diri untuk melayani market internasional juga bisa. Nah, penjualan melalui ekspor ini ya, dia itu tidak harus dipenuhi dari bagaimana dia punya pabrik di sana gitu ya, misalnya. Jadi dia tidak harus punya pabrik di negara tujuan, hanya dia produknya dari kapasitas produksinya di dalam negeri gitu ya. Jadi hanya barangnya saja yang dijual ya. Jadi bukan berarti dia mengoperasikan pabrik di luar negeri, itu nanti beda kasus. Nah, kemudian nanti juga ada kita belajar bagaimana dampak free zone trade ya, free trade zone maksudnya, ini salah nih, free trade zone. Nah, atau zona bebas perdagangan bebas ya. Kalau di Indonesia ada Batam sama Bintan ya, tahu ya pasti kalau kita dengar barang dari Batam itu murah ya. Kenapa? Karena di sana bebas ya, bebas pajak impor, bebas biaya masuk. Hanya ada persyaratan. Jadi barang impor yang masuk ke kawasan perdagangan bebas ya, itu memang bebas pajak hanya sampai di kawasan itu. Nanti kemudian apabila barang itu keluar dari kawasan ya free trade zone itu atau kawasan bebas zona perdagangan bebas itu akan dikenakan pajak. Jadi dikenakan pajaknya bukan pada saat perusahaan mengimpor ya kemudian masuk ke dalam negeri. Ya, kalau misalkan dia transit di Batam tidak kena pajak, tapi begitu barang keluar dari Batam kena pajak. Nah, ini aspek akuntansi manajemennya bagaimana melihat peluang ini ya. Jadi karena dia ini ya karakteristiknya memang diperuntukkan untuk industri ya. Jadi di situ itu makanya di Batam itu kemudian banyak berdiri pabrik ya karena dia kawasan berikat. Ya kenapa akhirnya di Batam itu ya asal muasalnya kenapa berdiri pabrik? Ya karena memang impor itu adalah untuk kepentingan pengolahan produk ya. Kemudian dia kepentingan untuk pengolahan bahan baku ya yang tidak bisa dipenuhi dari pasar domestik, kemudian ambil dari luar negeri, kemudian barang itu sebenarnya langsung diproses ya, diproses ya, diolah, kemudian menjadi barang jadi, baru pada saat keluar dari zona perdagangan itu dari Batam ya, barang keluar dari Batam maka ada pajak ya. Makanya kita sering ini ya, ada kalau misalkan perangkat elektronik itu ada black market ya. Sebenarnya mereka nggak mengimpor dalam bentuk handphone, misalnya handphone gelondong, handphone utuh itu enggak ya. Jadi dirakit di sini ya, dirakit di Indonesia. Jadi
Misalnya Samsung ya, dia mengoperasikan pabrik di Batam, kemudian komponennya didatangkan dari Korea ya atau Cina. Nah, kemudian di Batam dirakit. Nah, kemudian setelah keluar dari Batam ya, ada pajak. Nah, kemudian ada yang apabila oknum itu black market ya, namanya black market Batam ya, sering banget ya. Black market Batam itu yang barang masuk yang itu tadi impor belum kena pajak, makanya harganya murah. Yang mahal kan pajak sama cukainya itu tadi ya. Kemudian barangnya itu dijual oleh beberapa oknum ke luar Batam ya. Ada yang beli, sudah pakai jaringan, networknya sudah ada. Nah, tapi di situ ada satu ini yang dia lupa ya. Jadi ada mungkin kalau handphone itu nomor emailnya belum terdaftar karena emang belum diproses ya. Karena emang administrasinya di situ belum selesai barangnya produk itu. Ya, kemudian kalau misalkan dipakai oknum ya, dijual dengan tidak bayar cukai, tidak bayar pajak. Tidak bayar pajak maka harganya lebih murah. Sering banget ya, terutama perangkat elektronik ya kayak laptop, handphone, iPhone kalau dijual 6 juta ya iPhone 11 mungkin laris manis ya. Jadi iPhone itu yang mungkin pasarannya di atas 10 ya, di atas 11, 12 itu. Ya dijual setengahnya aja sudah laris manis. Padahal itu komponennya sebenarnya yang mahal adalah pajak sama cukainya. Nah, kemudian ini ya, ini implementasi bagaimana jadi perusahaan itu melakukan strategi ya, bukan mengakali ya, berstrategi ya, strategi. Kalau ngakali strategi itu sebenarnya juga ngakali, tapi kalau bahasanya kayaknya lebih enak ya daripada ngakali itu kayaknya curang. Kalau strategi kan tidak melanggar aturan ya, hanya kita melihat celah-celah peluang. Nah, ini jadi PT ABX sama CBX ya, yaitu produsen plastik, kemudian bahan bakunya adalah minyak bumi, ya impornya dari Arab Saudi. Kemudian yang satu PT ABX ini dia mengoperasikan pabriknya itu, dia punya pabrik ya, dia buka khusus satu pabrik di kawasan Berikat ya di Pulau Lobang, ini di Kepulauan Riau. Nah kemudian CBX ya, dia tidak punya pabrik di FTZ ya, di FTZ dia punyanya di Cilegon. Kemudian harga minyak bumi, harganya aja ya, harganya ini 400 juta ya per barelnya. Totalnya ini totalnya. Kemudian di situ ada PPN sama biaya masuk ya 10%. Nah, biaya penyimpanan bahan baku, kenapa timbul biaya penyimpanan bahan baku? Karena minyak bumi itu karakteristiknya menguap ya. Dia menguap kalau disimpan itu, maka semakin lama disimpan maka semakin menyusut ya. Kita kan tahu ya, kalau misal bensin, minyak bumi ya, bensin, kemudian gas itu bisa menguap ya, bisa menghilang ya, menguap. Nah itu berarti kalau semakin lama disimpan semakin menyusut nilainya, nilai produknya itu ya, jumlahnya. Nah misalnya yang tadinya 10 liter menjadi 5 liter atau 7 liter ya, kalau semakin lama semakin menyusut. Nah ini maka di situ adalah biaya bahan baku, biaya penyimpanan ya 12% dari harga bahan baku. Nah, kemudian proses pengiriman minyak bumi sampai pabrik di Cilegon ya. Jadi kan impor itu pakai administrasi macam-macam ya. Jadi di bea cukainya itu tertahan bisa sampai bulanan, hitungan bulan ya. Karena panjangnya birokrasi untuk bisa mendatangkan barang dari luar negeri ya. Ini butuh waktu 3 bulan sampai dia itu minyaknya itu tiba di pabrik itu 3 bulan. Mulai dari dia order, dikirim sampai tiba di pabrik itu 3 bulan. Nah kemudian masa simpan minyak sampai di pabrik itu 5 bulan sampai digunakan untuk produksi ya. Jadi dia enggak langsung digunakan, tapi timbun dulu ya, disimpan dulu, ditampung dulu. Kemudian di sini ada total ini ya, pada saat penyimpanan itu yang menguap 30%. Nah, ini kemudian bagaimana mencari ya celah penghematan biaya. Dari tadi ada komponen impor, kemudian ada fasilitas zona tadi kawasan berikat ya, zona perdagangan bebas ya, yang kaitannya nanti sama pajak. Kemudian siasat untuk ini
karena dia karakteristiknya menguap, bisa langsung digunakan untuk diproduksi atau mau disimpan terlebih dahulu. Nah, di sini ada ini ya, ada 3 faktor ya. Kemudian ini yang pertama ada pajak impor, PT ABX ya. PT ABX ini dia punya pabriknya tadi di Kepulauan Riau tadi ya, di zona perdagangan bebas. Kemudian CBX ini di Cilegon ya, dia berarti bukan zona perdagangan ya. Jadi di sini kalau masuk ke Cilegon harus pakai pajak impor. Nah, kita lihat pajak impornya PT ABX free ya, free. Jadi di sini free, kemudian PT CBX ada pajaknya tadi berapa? PPN sama biaya masuknya 10%, 40 juta. Dia harus bayar 40 juta untuk pajak impornya. Kemudian biaya penyimpanannya. Nah, PT ABX ini karena dia punya pabrik di tadi ya di Kepulauan Riau tadi, ya di Pulau Lobam itu ya yang merupakan kawasan berikat ya. Dia karena punya pabrik di situ berarti barang masuk ya langsung bisa digunakan untuk diproduksi ya. Di sini maka biaya penyimpanannya dia free, nggak harus nunggu untuk dikirim, kemudian nggak harus nunggu untuk diproses untuk produksi, pengirimannya aja 3 bulan ya. Nah, karena PT CBX ini dia mengoperasikannya di luar zona perdagangan bebas ya, maka dia harus ada waktu tunggu ya, waktu tunggu yaitu 3 bulan untuk pengirimannya, kemudian waktu tunggu untuk produksinya berapa? 5 bulan, berarti total biaya, total lama dia bahan baku itu disimpan ada 8 bulan. 8/12 kali 12% ya, 12% kali 400 juta dari nilai harga bahan baku tadi. Jadi totalnya ada 32 juta untuk biaya penyimpanan. Ya, jadi nilai ini ya yang diestimasikan akan ini ya, menyusut nilainya. Kemudian ada pajak pada saat produk keluar. Nah, pada saat produk keluar, ini baru PT ABX yang akan dikenakan pajak. Karena PT CBX tadi sudah bayar pajak ya, sudah bayar pajak di awal. Maka untuk produk jadi tidak ada ya. Untuk produk jadi tidak ada pajak untuk tadi biaya masuk dan segala macam. Nah, yang PT ABX ada karena dia mengeluarkan barang dari luar zona kawasan perdagangan bebas ya. Jadi di sini ada 40 juta nilainya dikali 10% ya, kali 10% kali 70%, 70% itu yang menguap ya, yang menguap. Nilainya yang menguap. Yang tadi 30% tadi. Nah, pajaknya 10%. Nah, di sini maka ada 28, total pajaknya ada 28 juta ya. Nah, kemudian total pajak PT CBX 72 juta. Nah, penghematan biaya pajak jika menggunakan fasilitas zona tadi perdagangan bebas adalah bisa menghemat 44 juta dengan karakteristik tadi produknya langsung dipakai untuk produksi ya, karena supaya menghemat biaya penyimpanan, kemudian biaya pajaknya ternyata karena walaupun sama-sama dikenakan pajak ya pada saat pengiriman, kemudian pada saat produk jadi keluar dari zona, tapi ternyata nilainya beda ya, nilainya beda. Ya, lebih hemat yang apabila perusahaan itu menggunakan fasilitas pabrik di FTZ. Kemudian ini hubungan perusahaan induk anak ya. Jadi tadi kasusnya Gojek, kemudian dia mengoperasikan GoFood dengan Gap di Vietnam dan Thailand, dia adalah statusnya adalah perusahaan induk anak. Jadi dia punya kendali langsung. Jadi perusahaan induk anak ini ya punya kendali langsung, aktivitas perusahaan anak itu dikendalikan oleh perusahaan induk dengan kepemilikan saham mayoritas ya. Jadi modelnya bisa dengan membentuk perusahaan baru atau bisa strategi lainnya adalah membeli perusahaan asing. Nah, perusahaan asing kemudian dijadikan perusahaan anak ya. Jadi diakuisisi, dibeli sahamnya dengan syarat sahamnya mayoritas ya supaya kita punya kendali operasional ya. Nah, ini tujuannya ya, yang kalau tadi misalnya daripada perusahaan itu membentuk perusahaan baru ya, membentuk baru, kemudian dia harus memasuki pasar dari nol ya.
Nah, kemudian dia harus branding kembali ya, branding, menciptakan image merek ya dari nol, itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama apabila dibandingkan dengan perusahaan itu mengakuisisi perusahaan asing yang sudah beroperasi, dia sudah punya market share, dia sudah punya produk, sudah punya brand, sudah punya pabrik, sudah punya network jaringan pemasaran ya, dia sudah punya konsumen juga. Nah, itu akan lebih cepat kita penetrasi pasar menggunakan perusahaan asing, mengakuisisi. Udahlah, beli aja perusahaan domestik, kemudian dijadikan perusahaan anak. Contohnya yang melakukan itu adalah Telkom ya. Telkom ini kan telekomunikasi ya, dia ketika mau masuk pasar Malaysia ya, dia mau mengoperasikan apa namanya jaringannya di Malaysia, dia kan butuh satelit, maka dia mengakuisisi perusahaan satelit asal Malaysia ya di tahun 2017. Jadi dia pakai strategi daripada dia di sana membangun anak perusahaan sendiri, kemudian membangun jaringan ya, beli satelit lagi, lebih baik adalah tinggal beli sahamnya perusahaan Malaysia yang sudah berdiri ya. Nah, kemudian penetrasi pasarnya akan lebih cepat. Nah, kalau joint venture yang bagaimana? Ini yang dilakukan Grab tadi ya, dengan My Taxi tadi. Jadi joint venture ini bukan perusahaan induk anak dengan kontrol langsung ya, dengan kendali langsung, tapi dia investasi, join ya, misal dengan kepemilikannya ya mungkin enggak tentu saja tidak ada kendali ya, jadi tidak mayoritas kepemilikannya. Jadi dia hanya investasi aja join, kemudian dia dapat benefitnya, ya dia ada brand, ya brand di situ, kemudian dia juga kemudian dapat benefit berupa pangsa pasar ya, dia bisa masuk ke pasar dengan lebih mudah. Nah, joint venture ini bisa diakali ya, merupakan strategi yang apabila kondisi suatu negara itu ya tidak boleh ada akuisisi perusahaan domestik ya, seperti tadi di Filipina tidak diperbolehkan ya. Mayoritas kepemilikannya hanya maksimal 40%. Kemudian di Cina tidak boleh ada perusahaan asli Cina yang domestik diakuisisi atau dijadikan anak perusahaan langsung ya, direct oleh perusahaan asing. Jadi nggak ada, harus pakainya investasi ya, penanaman modal asing. Ya, nanti prosentasenya diatur. Kalau misalkan mau investasi kan kita nggak bisa mayoritas ya, prosentasenya diatur berdasarkan regulasi. Nah, contoh lain ada Marta Tilaar ya, tahu ya, Sari Ayu itu ya. Martina Berto ini dia joint venture sama perusahaan Austria ya, pakai brand baru ya, namanya Eastern Beauty Perlago ini ya. Jadi dia bukan perusahaan yang induk anak, tapi investasi dengan nilai investasi berapa persen, nanti join berapa gitu. Nah, kemudian jadi nanti ada resiko yang terkait dengan nilai tukar mata uang asing ya. Jadi saudara pasti sudah paham bahwa nilai tukar mata uang itu fluktuatif ya nilainya itu fluktuatif, bahkan hitungan jam, hitungan menit ya. Jadi bisa berubah kurs valuta asing itu ya, rupiah ke dolar ya, dolar Amerika, rupiah ke ringgit itu fluktuatif. Nah, nanti tugasnya akuntan manajemen itu adalah menilai resiko ya, resiko yang terkait sama perubahan atau fluktuasi dari nilai tukar mata uang itu ya. Jadi ada beberapa resiko di sini, ada resiko transaksi, ekonomi, sama translasi. Nah, ini siapa yang beauty care-nya Korea ya, yang lagi hit saat ini adalah krim siput ya, krim siput bener ya, dari apa itu snail ya. Nah, yang bisa bikin glowing ya dalam 7 hari pemakaian. Ya, ini apa kaitannya sama resiko transaksi ya, gini gambarnya kok siput ya. Ya. Kemudian resiko transaksi itu yang bagaimana ya? Resiko transaksi ini kaitannya nanti bagaimana sih sebuah transaksi di masa yang akan datang itu akan terpengaruh oleh adanya nilai tukar ya, perubahan nilai tukar. Nah, kemudian nanti mengendalikannya bagaimana? Ya. Ini contohnya dulu ya, jadi PT Jellyfish ya, ini eksportir siput, jadi bentuk siput-siputnya tadi ya, diekspor ke Korea ya. Tahu ya, Korea kan surganya skincare ceritanya gitu ya.
siapa yang skincare-nya Korea, Chung. Jadi ini ada Natur ya, dari dia produsen kosmetik mau bikin krim siput. Krim siput tuh yang dari siputnya diremukkan atau bagaimana ya, nggak tahu. Pokoknya bahan bakunya siput. Nah, kemudian ini dia pesan ya 5 ton siput ya, siput hidup ya. Ini di harganya adalah 1 juta untuk per tonnya ya. Kemudian transaksinya pakai Korea won ya, pakai won Korea ya, mata uangnya. Nah, kemudian pada kursnya pada 21 Januari ini satu won Korea ya, itu 0,078 rupiah. Nah, kemudian ini transaksinya terjadi pada tanggal 21 Januari ya, sudah ada dokumennya. Kemudian sudah sepakat menggunakan kurs 0,078. Nah, tapi permasalahannya adalah bayarnya nanti tanggal 30 Maret. Ya, dia tempo gitu ya. Nah, permasalahannya di sini adalah apakah kurs tanggal 30 Maret ini akan berubah? Ya, kalau pada saat itu rupiah menguat, ya rupiah menguat, kita bisa untung, nggak masalah. Masalahnya adalah apabila rupiah melemah, ya apabila rupiah melemah maka di situ kita akan rugi. Nah, coba kita lihat tanggal 30 Maret sebenarnya nih tanggal 21 Januari nilainya penjualan berapa? 5 juta rupiah ya. 5 ton kali 1 juta. Kemudian di won kan Korea berapa? 390.000. 5 juta dikali 0,078 ya. Ini yang kita sepakati pada hari transaksi ya. Nah, kemudian baru akan dibayar tanggal 30 Maret. Jadi Natur tadi sudah sepakat dia bayarnya, pokoknya nanti aku bayarnya 390.000 won. Nah, kemudian ternyata di tanggal 30 Maret kursnya rupiah melemah ya menjadi 0,09 ya, satu won menjadi lebih mahal ya, lebih banyak 0,09 kali 5 juta ya, menjadi nilainya 450.000 won. Nah, kemudian karena Natur tadi bayarnya 390.000 ya. Nah, kemudian kita terima tanggal 30 Maret, ya, kita pakai yang 0,09 kursnya ya. Tapi kita kan terimanya hanya 390, harusnya kita nerima 450 loh ya, tapi kita hanya nerima 390. 390, maka kita bagi ini berapa rupiah? Kita bagi kurs hari pada saat pembayaran ya 0,09 menjadi 4.333. Nah, harusnya kita nilai penjualannya berapa? 5 juta. Berarti kita rugi 666.000. Ini rugi selisih kurs ya. Ini dampak apabila adanya fluktuasi nilai tukar ya. Kalau misalkan rupiah menguat, misal satu wonnya menjadi hanya 0,06, enggak masalah. Kita enggak masalah, kan untung enggak masalah. Yang masalah apabila kita rugi. Nah, strateginya pakai apa? Salah satunya pakai hedging. Hedging itu apa? Hedging itu bukan celana rangkepan yang panjang, itu namanya legging ya. Ini hedging, pakai ya hedging. Hedging ini adalah kita pakai kursnya kita tetapkan di awal, disepakati bersama di awal ya, pakai forward rate. Ya, ini kita lihat ya. Kursnya di tanggal 21 pada saat transaksi adalah 0,078. Nah, kemudian kita sepakat ya, kita pakai forward rate. Forward rate itu ya, kita sepakati nilai kursnya itu ditentukan ya di awal ya. Di awal yaitu kita pakai misalnya ini 0,078, kita naikkan ya 0,08. Kemudian kita pakai kurs yang ini. Ya, kurs yang ini yang 0,08. Kita sudah beli dulu ya. Kita tetapkan rate-nya ini. Nah, kemudian pada saat Natur tadi bayar, nilainya dia tetap 390 ya. Nah, kemudian kita bukan pakai kurs yang 0,09 ya, tapi pakai yang sudah kita tetapkan di awal nih, 0,08. Ini nanti pakai kayak pihak ketiga ya, pakai kayak apa sih, perusahaan falas ya. Itu nanti transaksinya pokoknya ini nanti aku titip dulu ya, ini 0,08 ya, titip dia sudah sudah dimasukkan di situ, sudah nilai dokumen perjanjiannya ya, nanti nilainya 0,08 ya. Jadi nanti pakai
perusahaan falas ya, hedging. Nah, kemudian di sini nilainya berarti bukan dari 0,09 ya, tapi pakai forward rate 0,08. Nah, di sini menjadi nilai penjualannya kan tadi 5 juta. Nah, kemudian pada saat kita menerima 390.000 won, 0, dibagi 0,08 ya, menjadi 4875. Nah, ini adalah ruginya menjadi lebih kecil ya. Tapi ini adalah biaya premium. Biaya premium itu ya selisih dari kurs yang nominal sama yang forward rate yang kita tetapkan ya, selisih dari ini. Tapi jumlah kerugiannya relatif lebih kecil daripada kita menggunakan tadi ya tidak pakai hedging ya, 666 ya. Jadi kita hanya rugi 125.000, relatif lebih kecil. Jadi ini adalah strategi untuk melindungi nilai transaksi yang tergerus akibat adanya fluktuasi nilai tukar ya. Nah, kemudian kalau resiko ekonomi ya, kalau resiko ekonomi itu tadi perubahan, jadi dia itu ada perubahan present value atau nilai sekarang dari arus kas masa depan ya. Jadi itu adalah apabila perusahaan itu, contohnya misalnya perusahaan itu sebenarnya dia secara harga tidak berubah ya, tapi karena adanya fluktuasi ya, adanya misalnya rupiah melemah ya, rupiah melemah, kemudian jadi ada barang impor masuk ya, barang impor masuk menjadi lebih mahal lah. Barang impor yang itu menjadi kurang kompetitif ya, karena mata uang mereka menguat ya, tapi rupiah melemah. Nah, rupiah melemah, jadi pada saat rupiah melemah, barang dari impor itu akan menjadi lebih mahal. Kita bayar barang itu lebih mahal, bukan karena adanya kenaikan harga produk itu sendiri, tapi karena adanya efek dari perubahan nilai tukar itu tadi ya. Nah, misalnya ini PT Jellyfish lagi ya, dia kan masuk siput ya. Nah, kemudian ada perusahaan domestik Korea, PT Snail, dia juga pemasok siput ya, jadi dia kompetitornya Jellyfish. Nah, pada bulan Januari ya, PT Jellyfish ini dia memasukkan penawaran ya ke PT Natur tadi. Harganya tadi berapa penawarannya? 1 juta rupiah untuk per ton siput ya. Nah, kemudian PT Snail ini harganya karena dia perusahaan domestik, dia pakai won ya, 80.000 won. Nah, 1 juta ini kalau kita konversikan ke won menjadi 78.000. Pada saat ini ya, lebih murah mana terlihat dari harga penawarannya. Lebih murah sebenarnya, lebih kompetitif PT Jellyfish ya daripada harganya PT Snail. Tapi kita lihat ya, akibat adanya perubahan nilai tukar, PT Jellyfish ini bisa kehilangan kompetitifnya. Jadi pada bulan Februari ya, kurs rupiah itu menguat. Pada saat rupiah menguat, berarti nilai tukar won menjadi lebih banyak ya, menjadi 0,09. Nah, di sini berarti PT Jellyfish harganya menjadi 90.000 ya, 0,09 kali 1 juta menjadi 90.000. Nah, padahal PT Snail harganya 80.000. Jadi perubahan ini bukan karena PT Jellyfish tadi menaikkan harga produknya dari 78 menjadi 90.000 won, tapi karena efek kurs ini ya, kurs mata uang ya. Nah, kemudian PT Snail itu karena dia perusahaan domestik, maka dia nggak perlu konversi lagi ke won karena memang harganya sudah won Korea ya, maka di sini dia tetap 80.000. Nah, ini adalah resiko ekonomi ya, namanya resiko ekonomi. Jadi bisa menyebabkan perusahaan itu kehilangan pangsa pasar ya, kalau dalam jangka waktu yang lama. Tapi ini kalau dalam jangka waktu pendeknya berarti dia nanti pada saat Natur membuat keputusan di bulan Februari, dia akan pilih yang PT Snail yang lebih murah ya. Nah, tapi cara mengatasinya bagaimana kalau yang tadi resiko ekonomi? Maka dia sudah membuat budget ya, sudah membuat budget penjualan. Jadi saudara sudah belajar bagaimana menyusun budget penjualan ya, anggaran penjualan. Nah, di budget penjualan itu sudah dimasukkan komponen perubahan fluktuasi nilai tukar mata uang ya. Jadi pada saat ada perubahan, nilai jual produk itu tidak berubah. Jadi misalkan tadi 78.000 tetap dijual
8.000 won ya, walaupun nilai sebenarnya aslinya adalah 90.000, hanya yang selisihnya itu sudah dibudgetkan, sudah menjadi anggaran ya, sudah menjadi budget dari penjualan, sehingga ditutup dari itu tadi, dari budget, alokasi budget itu tadi, sehingga tidak rugi ya. Nah, ini resiko transaksi. Kita masuk ke transaksi ya. Kalau transaksi ini kaitannya sama laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini karena tadi nilai tukarnya beda-beda, maka pada saat nyusun laporan keuangan ya, kemudian kita susun ya, kita konversi ke nilai mata uang yang beda gitu, maka nanti hasilnya bisa terlihat berbeda. Nah, kaitannya apa? Kaitannya pada pengukuran kinerja. Jadi kinerja itu bisa terlihat lebih buruk ya apabila disajikan dengan itu tadi ya, dipengaruhi oleh nilai mata uang, nilai tukar itu tadi, dia bisa fluktuatif. Nah, padahal mungkin kinerja sebenarnya itu dia nggak memburuk ya, sebenarnya kinerjanya meningkat, tapi karena efek dari atau distorsi dari nilai mata uang itu tadi, jadi terlihatnya memburuk. Coba kita lihat PT Jellyfish lagi ya. Ini penjualan, dia laporan penjualan selama tahun 2020 per kuartal. Jadi dia sebenarnya per kuartal meningkat ya 100, 110, 120, 130. Sebenarnya kalau diukur dari kinerja ini sebenarnya dia bagus ya, bagus ya. Nah, kemudian efeknya karena apa? Penyebabnya adalah ini kurs ini ya. Dia ini pakai USD, apabila dikonvert ke USD nilainya ya, nilainya menjadi menurun. Karena apa? Nilai rupiah terus melemah ya, melemah, kemudian kurs USD semakin mahal. Ya nih, 10.000, 9.000, 8.000. Nah, kalau manajer itu hanya baca ini ya, maka kita bisa ngejudge ya, memberikan judgement bahwa kinerja penjualan perusahaan itu sebenarnya buruk ya. Coba ini lihat, ini menurun nih kalau kita hanya melihat dari USD ya. Nah, padahal dia itu sebenarnya meningkat. Nah, kemudian pada saat ini bagaimana caranya? Jadi untuk analisisnya tidak bisa kita menutup mata ya, menggunakan ini aja, penjualan aja atau penjualan USD aja ya, tapi harus secara komprehensif. Kemudian untuk laporannya berarti disajikan tidak boleh satu bagian, misalnya penjualan menggunakan rupiah, kemudian nanti biaya menggunakan penjualan menggunakan USD, kemudian biaya menggunakan rupiah ya. Nah, itu nanti nggak ketemu, nggak matching ya. Jadi kalau misalkan saudara pernah lihat laporan publish ya, di download di IDX, ada yang versi gini, laporannya ada yang dalam USD atau dalam rupiah. Dia bikin dua. Tujuannya untuk apa? Untuk meminimalkan resiko akuntansi ini tadi ya. Jadi dia kalau misalkan bikin tadi karena penjualannya mungkin tadi dari dia nerimanya dari USD, maka dia USD. Kemudian harga pokok produksi karena dikeluarkan dari rupiah, maka dia bikin rupiah, gitu nggak matching ya. Maka kalau misalkan USD semua, kalau rupiah semua. Kemudian analisisnya nanti adalah memasukkan faktor ini ya. Jadi kita tidak boleh hanya melihat nilai penjualan berdasarkan USD, tapi kita juga masukkan analisis kurs pada saat itu ya. Oh, ternyata disebabkan karena pelemahan kurs rupiah ya, wajar apabila nilai penjualan dalam USD menurun, tapi secara umum kinerja penjualan itu sebenarnya meningkat. Itu tadi itu resiko translasi ya. Bagaimana akuntan manajemen itu harus menyajikan informasi secara komprehensif ya, supaya nanti tidak salah ambil keputusan. Nah, kemudian pengukuran kinerja perusahaan multinasional ini nanti sama ya kayak pengukuran kinerja terdesentralisasi ya, ada pakai ROA, ROI, kemudian EVA, tapi kita tidak akan lagi belajar itu ya, karena kemarin sudah kita pelajari. Kita akan belajar bagaimana menganalisis ya laporan kinerja perusahaan yang multinasional, yang nanti tadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya, ada ekonomi, hukum, politik, sosial, kemudian nilai tukar, aspek pajak. Coba kita lihat ya. Ini ada perusahaan, dia punya beberapa cabang. Brazil, Kanada, Spanyol, kemudian aset, pendapatan, net income, laba bersih ya,
margin, turnover, ROI. Kemudian kalau kita apa yang kita lakukan kalau kita ada laporan seperti ini di meja kita, kemudian kita baca, ya kita baca. Terus kita bandingkan dengan tanpa analisis ya, kita bandingkan Brazil, ROI 0,3, 0,5, Kanada 0,5, Spanyol 0,4. Kemudian kita membuat judgement, ternyata ROI-nya Brazil paling rendah, kinerjanya paling buruk. Nah, anak perusahaan Brazil ini ya, kita nggak bisa memutuskan bahwa apakah benar perusahaan Brazil ini dengan kinerja ROI yang terendah menurut laporan ini, ya dia dijudge dengan kinerja yang paling buruk. Padahal di sini ada aspek misalnya aspek ekonomi, misal tingkat ekonomi Brazil, inflasinya berapa ya. Kemudian aspek mungkin regulasi ya. Kalau ada aspek regulasi ya, maka nilai penjualannya tidak bisa mungkin naik karena apa, dibatasi. Aspek habit masyarakat. Misalnya ada itu pabrik roti ya, pabrik roti. Kemudian mungkin masyarakat Brazil tidak suka makan roti, habitnya ya. Habitnya dia mungkin makannya nasi atau makannya mie atau gandum atau apa. Nah di situ karena ada habit ya, habit masuk ya, ini itu analisis kualitatif ya, habit masuk, maka di sini nilai penjualannya sebenarnya ini sudah maksimal gitu ya. Kemudian di situ ada faktor inflasi misalnya. Nah laporan kinerja seperti ini ya, kita bandingkan seperti ini itu belum cukup kalau pakai apa namanya, hanya menggunakan angka-angka akuntansi seperti ini ya, belum cukup. Di situ harus ditambahi lagi analisis untuk apa namanya, kualitatifnya. Jadi ada faktor ekonomi, sosial, politik, kemudian market share-nya berapa ya. Itu nanti dilaporkan semua oleh akuntan manajemen ya. Jadi itu faktor kualitatifnya dimasukkan. Tingkat inflasi, misalnya tingkat inflasinya Brazil ternyata lebih tinggi daripada Kanada ya. Kemudian misalnya produknya roti, Kanada memang masyarakatnya habitnya makan roti, maka pendapatannya menjadi paling tinggi Kanada. Nah, itu tadi market share-nya Kanada dibandingkan dengan Brazil berapa. Kemudian nanti diproporsikan market share dengan pendapatan itu sebenarnya sudah proporsi belum, atau memang kurang. Kalau kurang ya memang benar Brazil harus ditingkatkan pendapatannya. Tapi kalau dia memang sudah kinerjanya baik ya berarti baik. Kalau jadi laporannya tidak cukup dengan seperti ini ya. Jadi harus ada tambahan faktor kualitatifnya. Nah, kemudian kita masuk ke transfer pricing. Jadi transfer pricing ini ya, transfer pricing ini adalah tadi kemarin kita sudah belajar ya pada saat perusahaan terdesentralisasi ya, adalah harga transfer. Tapi kalau multinasional ini ada faktor lain yang menentukan ya. Jadi ada aspek biaya pengiriman, kemudian aspek pajaknya bagaimana. Nah, aspek pajak ini sebenarnya sudah diatur ya. Apabila transaksi untuk hubungan istimewa atau hubungan induk anak ini sebenarnya tidak dikenakan pajak. Hanya penetapannya nanti harus menggunakan prinsip nilai wajar, tidak boleh semena-mena untuk menghindari pajak, kemudian harganya diturunkan kecil gitu, tidak. Jadi harus arm's length principle namanya, menggunakan prinsip nilai wajar. Nah, untuk menentukan berapa sih sebenarnya harga transfer produk dari perusahaan anak ya ke induk atau induk ke anak, itu pakai 3 metode ya. Sebenarnya basicnya sama kayak transfer pricing pada saat perusahaan terdesentralisasi ya. Jadi ada dasar market, ya, dasar harga pasar, dasar biaya, kemudian dasar kesepakatan. Kalau kemarin ya terdesentralisasi, tapi kalau yang di MNC ini nggak pakai dasar kesepakatan ya, pakainya nanti resell ya. Kemudian yang pertama dulu, jadi ada comparable uncontrolled price. Jadi ini sederhananya adalah berdasarkan harga pasar ya. Jadi misalnya perusahaan anak itu bikin produk, kemudian produk dijual ke pasar itu harganya berapa. Nah, itu yang jadi penetapan dasar harga transfer. Hanya nanti ada kaitannya sama biaya kirim ya. Biaya kirim nanti ditambahkan, kemudian nanti dikurangi biaya-biaya yang bisa dihindari atau avoidable ya, avoidable cost. Jadi misalnya contohnya harga jualnya sebenarnya 50 untuk harga jual normal di pasar. Kemudian biaya pengirimannya 4, ada biaya komisi penjualan ini avoidable cost ya. Jadi karena induk anak nggak perlu ada bayar komisi penjualan. Ini nilainya 5, ini dikurangi ya.
50 tambah 4 kurangi 5. Maka harga transfer untuk produk itu jika pakai comparable uncontrolled price adalah $49. Kemudian yang metode satunya resale price method itu dia sebenarnya pakai harga jual reseller atau agen ya, atau sebenarnya misalnya ini aku bikin produk ya, kemudian kamu jualin produkku nih harga reseller ya, nanti kamu ambil untung sendiri berapa nih, tapi harga jualmu itu sebenarnya sudah ditentukan misalnya. Nah kayak gitu loh, misalnya kalau pernah ya ada yang bisnis reseller ya, ada yang buka all shop ya, resell, dia ambil barang tapi barangnya itu sebenarnya sudah ditentukan harganya, jadi untuk konsumen itu bisa sama semua ya. Nah, ini sebenarnya harga pasar tapi untuk khusus harga reseller ya, jadi nanti dia ambil sendiri berapa profitnya gitu ya, dia tentukan sendiri. Nah harga reseller atau harga agen ini karena dia perusahaan antar divisi ya, maka hitungannya dianggap sebagai agen ikut jualin produk, karena itu nanti tujuannya untuk dijual ulang kan produknya. Nah harga jual produk agen atau reseller tadi adalah 60 ya. Nah kemudian ada di sini komponen laba kotor. Jadi harga reseller itu tadi nanti dikurangi berapa persentase laba kotor, karena harga 60 ini sebenarnya adalah harga produksi ditambah markup harga dari produsen ya, dari produsen itu dia kan ambil untung. Nah, ambil untungnya adalah 50% dari harga pokok. Maka untuk menentukan harga transfernya berapa, ini sebenarnya harga jual produk di pasar ini 60 ya. Tapi harga agennya berapa gitu. Harga transfernya berarti 60 itu harga produk ya, sama dengan biaya produksi ditambah 50% dari biaya produksi atau 0,5 kali biaya atau cost ya. Maka untuk menghitungnya adalah 100 per 150. Jadi tadi kan ini biaya ini dianggap 100%, kemudian yang laba kotornya adalah 50%. Jadi 100 per 100 biaya ditambah 50. Jadi nanti langsung pakai rumus ini. Kalau misalkan laba kotornya misalnya 60 berarti 100 per 160. Kalau laba kotornya 40 berarti 100 per 140. 100 itu harga pokoknya ya. Kemudian dikali harga jualnya 60 ketemu 40. Berarti 40 ini adalah harga reseller ya, atau harga transfer untuk perusahaan yang tadi MNC ya, multinational corporation. Nah, kemudian ada cost plus ya, cost plus method ini kalau di transfer pricing yang metode yang perusahaan terdesentralisasi kemarin kita pelajari adalah menggunakan cost base ya, dasar biaya, tapi ini cost plus karena nanti ditambah harga kirim biaya kirim ditambah harga biaya kirim. Jadi dasar produksi, biaya produksi ditambah biaya kirim. Misalnya biaya produksi totalnya 25, kemudian biaya kirimnya 3. Berarti untuk transfer pricing-nya adalah 28 ya, 25 tambah 3. Jadi untuk biaya produksi yang mana? Ya masih ingat ya komponen biaya produksi ada BTK, BBB, BOP, masih ingat? Saya yakin masih ingat. Nah, itu tadi materi terakhir ya di pertemuan hari ini adalah transfer pricing. Tadi juga ada resiko-resiko yang terkait dengan nilai tukar mata uang. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Belum ada? Kalau belum ada, hari ini masih free tugas ya. Kita mau latihannya minggu depan ya, untuk latihan ujian akhir semester. Hari ini hanya mengerjakan kuis saja, sudah saya upload di Kulino. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian ya, karena saya mau ada rapat jam 11 ya. Terima kasih atas partisipasi dan antusiasme saudara semua. Selamat menempuh ujian akhir semester ya. Semoga nanti hasilnya maksimal ya. Jadi saya mohon maaf, ini pertemuan terakhir. Apabila selama menemani saudara belajar saya mempunyai banyak kesalahan, banyak kekurangan, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Kita jumpa lagi mungkin di kesempatan berikutnya ya.
Terima kasih, sukses selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Amin. Makasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama.